Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nama ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ayat ini sebelumnya didahului oleh kisahnya Maryam yang diberikan buah-buahan, yang ada buah-buahan di kamarnya ya. Ketika Nabi Zakaria masuk ruangannya Maryam, tiba-tiba di dalamnya itu ada buah-buahan yang tidak pada musimnya. Karena melihat itu kemudian Nabi Zakaria mengambil pelajaran bahwa Allah itu maha memberi yang di luar normal gitu ya, di luar normalnya di luar umumnya itu bisa terjadi. Artinya kalau dulu itu buah itu tergantung musim ya Pak. Misalnya rambutan, tahun ini rambutan libur ya, nggak tahu ya. Misalnya tiba-tiba ada rambutan, atau nggak musim rambutan ada rambutan. Misalnya ya, kalau di Indonesia gampangnya begitu. Tapi kalau di Arab ya nggak bakal ada rambutan sampai kapan itu ya, kecuali impor dari Indonesia sampai sana itu sudah kering dan harganya mahal ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa membayangkan betapa Indonesia ini segala buah hampir ada. Tapi kalau di luar negeri itu buah hanya tertentu ya, paling semangka, jeruk, anggur gitu ya. Nyari krengsen enggak ada Bapak Ibu. Jadi Indonesia itu luar biasa, durian, krengsen, belimbing, semek, semuanya itu ya. Kalau Bapak Ibu pernah di luar negeri itu, kita akan bersyukur betapa murah-murahnya buah-buahan di Indonesia. Bahkan coklat di Indonesia itu apukat murah sekali, di luar negeri mungkin sangat mahal. Karena melihat itu maka hunalika da'a Zakaria, lalu seperti itulah kemudian Nabi Zakaria itu berdoa ya. Ailama ra'a Zakaria dzalika wa alima anal qadir alal ilyani bisyai', setelah tahu bahwa oh ternyata yang memberikan ini Allah. Karena Maryam ketika ditanya anna laki hadza qalat huwa min indillah. Dari mana Maryam kamu dapat buah ini? Maryam menjawab, ya dari Allah. Jadi Maryam itu masih kecil itu sudah tauhidnya tingkat tinggi Pak. Ya, jadi memang luar biasa ya. Jadi orang solihah itu ya begitu ya kira-kira. Lalu Nabi Zakaria yang sudah sepuh, yang sudah tua itu kemudian mengambil ibrah, pengen berdoa. Karena Nabi Zakaria cita-citanya itu pengen punya anak, tapi belum mendapatkan anak. Sudah beberapa riwayat mengatakan umurnya itu sudah 90-an, ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan umurnya 120. Waktu itu umur segitu masih normal Bapak Ibu ya. Rata-rata dulu itu umurnya orang itu 100-an, di angka 100 lebih, 120-an. Itu masih sehat Bapak Ibu. Kenapa orang umurnya dulu panjang-panjang? Ya karena dulu masih susah Pak hidup itu. Jadi mau kemana-mana jalan kaki, mau ngasih kabar itu nggak bisa kirim surat waktu itu. Kirim surat aja belum bisa Pak, apalagi telepon WA dan sebagainya itu nggak ada. Kalau umurnya terlalu pendek itu kurang asik mungkin ya. Jadi umurnya rata-rata 120. Anggap saja 120 itu kalau saat ini ya anggap saja ya Bapak itu 60. Anggap saja separuhnya kira-kira gitu ya. Nah istrinya itu diperkirakan umur 90. Jadi terpautnya 30 tahun. Jangan dibayangkan ya Pak, kalau kita terpaut 30 tahun itu kan kakek sama cucu ya. Di Indonesia ada kejadian orang nikah yang sudah tua sama anak yang masih lulus SMP misalkan, itu kan viral ya. Kalau zaman itu ya normal-normal saja. Nah
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka kemudian doanya apa kalau minta anak? Ini juga sekaligus doa bagi orang-orang yang belum punya anak. Ya, makanya Nabi Zakaria ini adalah nabi yang sabar dengan istri yang belum punya anak. Karena banyak kasus kejadian itu orang tidak kuat, Pak. Nggak sabar. Ya, di dunia ini kadang-kadang orang sabar dengan istri yang belum punya anak itu sedikit. Kadang-kadang terjadi pertengkaran, lalu kemudian perceraian. Ya, tapi ya itu enggak masalah. Tapi kalau bisa sesabar Nabi Zakaria ini juga luar biasa. Bayangkan Pak, kira-kira nikah itu rata-rata orang dulu nikah itu balik, Pak. Balik itu umur 15 nikah sampai umur 120, Pak. Kurang sabar apa Nabi Zakaria, Pak? Nah, kira-kira begitu. Dan kiranya nggak pernah konflik sama istrinya. Nah, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah, ya. Jadi doanya ini kalau bagi yang pengen dikaruniai anak, doanya versi Nabi Zakaria, ya. Rabbi habli min ladun, Rabbi ya Allah berikanlah kepadaku, kata Zakaria, dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, yaitu dzurriyyah yang baik atau keturunan yang baik atau anak yang soleh gitu ya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah penerima doa. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita melihat orang lain berhasil dengan proses takwanya, maka apa yang dilakukan itu boleh kita tiru. Maryam itu sukses diberikan anugerah oleh Allah karena takwanya, maka Nabi Zakaria mengambil pelajaran bahwa dengan seperti itu juga kemudian Nabi Zakaria berdoa, meskipun secara logika itu mustahil, Pak. Kenapa kok mustahil? Nabi Zakaria ini sudah tua, istrinya sejak muda itu mandul. Pokoknya coba bayangkan, Pak, istrinya mandul sejak muda. Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya ini bisa dianggap kalau sekarang sudah menopause, umurnya sudah 90. Logikanya itu nggak bakal punya anak, logika ya. Tetapi logika itu nggak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Logika. Makanya banyak orang, misalkan orang sudah membangun tembok sekuat apapun, logikanya itu nggak bakal roboh. Tapi kalau ditakdir roboh ya tetap roboh. Jadi tapi harus pakai logika dulu, jangan nggak pakai logika terus kalau nggak takdir ya nggak roboh. Salah ya, kira-kira begitu ya. Fanadatul malaikah, maka kemudian malaikat itu memanggilnya atau menyampaikan pesan ya. Yaitu malaikat Jibril, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, sementara Nabi Zakaria ini sedang sholat di mihrab. Nah, doa ini kapan dilakukan? Doa-doa yang diharapkan seperti itu dilakukan oleh Nabi Zakaria saat sholat. Artinya saat sholat boleh nggak berdoa? Boleh, Pak. Misalkan sholat malam, pengen hajat apa? Kalau bahasa di dalam agama Islam itu ada sholat hajat namanya. Tapi jangan kebanyakan hajatnya daripada sholatnya. Ini kadang-kadang orang sholat hajatnya 2 rakaat, hajatnya segunung. Ini yang nggak masuk gitu ya. Maksudnya kalau memang hajatnya khusus, sholatnya banyakin, hajatnya sebut saja 1. Jadi supaya fokus. Nah kalau fokus, ya insya Allah seperti itu ya. Wa huwa qaimun yusolli bil mihrab. Sementara Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab. Ya mihrab itu ya waktu itu tempat sholat ya Pak. Bahasa gampangnya waktu itu ya sedang sholat di masjid atau di musola atau di tempat sujud ya. Istilah Arabnya itu semua tempat ibadah namanya itu masjid. Ya, apapun itu ya, maksudnya tempat sujud aslinya. Apa yang disampaikan malaikat Jibril? Annallaha ay bi annallaha yubasyiruka. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira, kata Jibril kepada Nabi Zakaria. Bi Yahya, dengan Yahya, langsung disebut namanya. Jadi kadang-kadang itu Allah kalau sudah menghadirkan anak itu disebut namanya, Pak. Jadi sudah dipastikan
kalau kita ambil pelajaran begini Pak, sebenarnya kita itu hadir di dunia ini sudah ada namanya sejak dulu. Sudah ada sejak dulu, namanya sudah sama dari dulu. Jadi seperti Nabi Yahya ini, namanya sudah disebutkan dulu. Berarti sudah ada blueprint, apa bahasa ininya? Apa kalau bahasa ini? Bahasa konstruksi apa Pak? Mock up itu kan contoh. Kalau gambar konstruksi itu apa namanya ya? Desain ya, apa? Ya, jadi sebenarnya kita itu sebenarnya semua itu kita membawa desainnya masing-masing. Nah, karena disebut Yahya itu makanya sudah ada settingan Nabi Yahya. Ya, jadi bi Yahya musaddiqam bi kalimatih, yang akan membenarkan dengan bi kalimatin minallah, yang akan membenarkan dengan kalimat dari Allah. Kalimat itu ya bisa jadi maknanya adalah mukjizat, tapi di sisi lain kalimat ini nanti dimaknai oleh Nabi Isa, karena Nabi Isa itu dalam ayat lain disebut kalimat atau firman gitu ya. Kalau dalam versi agama lain itu firman gitu ya. Artinya karena Nabi Isa itu lahir karena kalimatnya dari Allah, kalimat kun, maka lahirlah gitu ya. Nah, Nabi Yahya ini nanti yang akan menemani Nabi Isa gitu ya. Bi Yahya musaddiqam bi kalimatin minallah ai bi Isa annahu ruhullah wa sumia kalimah li annahu khalaqa bi kalimatikun. Kata tafsir ini, karena Nabi Isa itu diciptakan dengan kata kun, jadilah maka jadi gitu ya. Wa sayyidan, dan akan menjadi sayyid, menjadi pemimpin ya. Wa asuron, dan orang-orang yang suci. Nabi Yahya itu enggak tertarik dengan perempuan. Ngeri Pak kalau jadi Nabi Yahya ini, kasihan yang perempuan ya. Mamnu'an minan nisa, Nabi Yahya itu belas enggak tertarik. Belas Pak. Kalau ada orang kayak Nabi Yahya itu ya jangan banyak-banyak ya normal saja. Jadi Nabi Yahya itu enggak tertarik ya. Jadi memang dia seneng lajang gitu ya. Lalu kemudian qala rabbi anna yakunu li gulam. Meskipun Nabi Yahya itu sudah yakin percaya, tetapi semua itu butuh tanda. Ya Allah, apa tandanya nanti istriku hamil, sementara istrinya kan asalnya mandul, terus sudah menapus. Itu kan nggak bisa Pak dicek tanda-tandanya. Kalau orang masih seger waras, itu kan tanda-tandanya dia tidak haid misalnya ya. Kalau umumnya orang yang masih subur ya, terlambat haidnya misalnya, nah, itu kan bisa menjadi tanda-tanda hamil. Tapi zaman dulu juga nggak ada tes pack Pak, nggak ada bidan, nggak ada dokter untuk ngecek istriku hamil atau tidak. Itu susah Pak, kecuali sudah gede. Nabi Zakaria itu butuh tandanya apa kalau istriku hamil, saking penasarannya Pak. Jadi Anda bisa bayangkan, saya yakin juga doa itu nggak langsung hari ini doa terus terkabul ya. Nabi Zakaria nggak gitu juga. Ini kan dalam ayat ini cerita nggak terus diperpanjang gitu ya, nggak, mesti ada proses doanya beberapa waktu. Terus kemudian malaikat datang ngasih wahyu, Zakaria, kamu mau punya anak namanya Yahya, nanti akan membenarkan kalimat Allah, bahasa kodenya begitu, akan membenarkan nabi-nabi Allah yang lain, barangkali begitu. Lalu Nabi Zakaria penasaran, namanya nabi itu kadang-kadang bisa semacam ngobrol dengan Allah ya. Terus tandanya apa nanti kalau istriku hamil? Waktu muda mandul, waktu tua sudah menapus dan sudah tua. Tanda-tandanya kan nggak ada, kebidan juga nggak ada, tes pack belum dibuat. Ya. Anda bisa bayangkan ini sebelum Masehi Pak. Nabi Zakaria ini sebelum Masehi. Kira-kira sekarang kan 2025, berarti 2028 tahun yang lalu. 2028 yang tahun, kira-kira kita masih di mana Pak? Nggak tahu kita di mana ya, masih di jagung apa di beras ya yang. Teknologi zaman itu masih mistis Pak, teknologinya ya, nggak tahu teknologinya kayak apa, tapi ya
nggak tahulah ya, nanti Bapak Ibu cek sendiri. Fir'aun bisa bikin piramid misalnya ya. Nggak tahu teknologi apa waktu itu. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Apa tadi? Wa nabiyyam wa sayyida wa hasuron wa nabiyyam minas solihin, dan anakmu nanti jadi nabi. Jadi enak kalau orang-orang soleh itu sudah dikasih blueprint anaknya. Nanti anakmu seperti ini. Namanya Yahya. Enggak seneng cewek. Nanti jadi nabi, jadi pemimpin. Kalau Bapak dikasih kabar seperti itu, ngeleleng Pak ya Mas. Ngeleleng itu artinya kalau tahu anakmu nanti jadi presiden, wah tawenang saja gitu ya. Nah, makanya nggak dikasih tahu Pak, kecuali orang-orang tertentu yang seperti ini ya. Makanya nabi-nabi itu rata-rata dikasih tahu keturunannya kayak apa, tetapi tidak bisa merubah apa-apa. Termasuk Nabi Muhammad itu diberikan informasi nanti keturunannya begini, cucunya begini, tragedinya begini, tahu. Tapi itu tidak bisa diubah. Ya, kan? Makanya takdir itu nggak bisa diubah. Bapak Ibu kalau ngerti takdir, sedih sejak sekarang kalau ada kejadian. Kalau bahagia sejak sekarang. Enak mana Pak? Enak nggak tahu. Sedih dilakoni, enak ditertawain gitu ya. Coba kalau kita tahu kesedihan yang akan datang, dari sekarang sudah sedih. Bapak Ibu kalau tahu nih 1 tahun ke depan akan susah, sekarang sudah susah duluan. Kan mending nggak pernah tahu. Bapak Ibu nggak pernah rasanya tahu kalau mau kejadian. Pernah nggak ada yang suka kalau mau kejadian sesuatu itu dikasih tahu dulu? Ada yang punya ini? Bukan, nggak harus indera ketujuh. Ya kadang-kadang itu mesti dikasih informasi. Bagi orang-orang tertentu itu ada waktu sebelum kejadian dikasih tahu. Itu malah sedih duluan. Mending nggak tahu kalau nggak enak. Kalau enak kasih tahu duluan nggak apa-apa, bahagia dulu. Ya. Kadang-kadang kalau nggak enak, mending kita itu nggak tahu Pak. Soalnya kalau tahu sedihnya sejak awal. Nyari alternatif supaya itu nggak kejadian. Tapi itu nggak bisa dihindari. Maka lebih baik nggak tahu. Karena ketidaktahuan itu kadang-kadang menyelamatkan kita. Nah, makanya kalau misalkan Bapak Ibu mau jatuh tapi dikasih tahu hari ini, besok kamu jatuh, sedih sejak sekarang, nyari supaya nggak keluar rumah, tetap jatuh Pak, malah jatuh dari tangga kan gitu ya. Jadi makanya gitu ya, nanti kalau Bapak Ibu bicara tentang takdir itu, takdir ya sudah kepastian yang tidak bisa diganggukan meskipun Anda dikasih informasi. Nah gitu kira-kira, tapi ya jangan gitulah ya, yang normal-normal saja. Kadang-kadang dikasih tahu alhamdulillah, kadang-kadang enggak, supaya apa? Supaya bahwa itulah proses kekuatan atau ketentuan Allah itu enggak bisa diganggu-gugat. Sehebat apapun logika kita akan mencari cara menghindarinya kalau dari hal-hal itu. Wa nabiyyam minas sholihin, termasuk nabi dari yang soleh ya. Ruya anau lam ya'mal khoti'atan walam yuhim biha. Diriwayatkan bahwa Nabi Yahya itu nggak pernah berbuat salah dan nggak pernah berbuat dosa. Wah kalau ada orang kayak seperti ini mah luar biasa ya Pak ya. Bahkan berencana buruk pun nggak pernah. Coba ada orang nggak kepikiran buruk, keren sekali ya Pak ya. Masa Allah. Dan dia sebelum lahir sudah dikasih tahu blueprintnya begitu. Misalkan Bapak Ibu dikasih anakmu nanti begini anakmu nanti jadi ini, wah itu ya luar biasa ya. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Nabi Zakaria itu kemudian pantas-pantas sih, kalau bahasa Jawanya itu pantas-pantas sih omong Pak. Ketika dikasih kabar gembira itu nggak langsung yes gitu, tapi masih nanya. Ya Rabbi, bagaimana kami punya anak? Ini masih logika ya. Jadi kalau kalau kita tahu bahwa Bani Israel ini adalah orang-orang pinter pada dasarnya, termasuk nabi-nabinya, maka dia tetap menggunakan logika. Bagaimana kami itu punya anak? Logikanya ya Allah, kami ini sudah tua ya. Dikatakan qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balagani al kibaru. Sementara aku telah mencapai puncak umurnya sudah mendekati
mendekati waktunya ya, kira-kira anggaplah tadi kira-kira ya. Di sini dikatakan mi'ata wa isrina sanah. Menurut tafsir ini dikatakan umur Nabi Zakaria saat mendapatkan informasi itu adalah 120 tahun. 120 tahun itu kalau dibandingkan zaman kita kira-kira sudah umur pantasnya berapa, Pak? Paling ujungnya umur orang-orang saat ini paling maksimal berapa, Pak? 78 atau 80 ya. 8, anggaplah sekarang umur 80. Orang-orang umur 80 logikanya itu sudah tidak produktif, maksudnya tidak bisa menghasilkan keturunan. Wa mro'ati akhir, dan istriku adalah mandul sejak mudanya. Jadi luar biasa, Pak, istrinya mandul. Bayangkan betapa setianya Nabi Zakaria kepada istrinya. Makanya bapak-bapak yang setia ini niru Nabi Zakaria ya. Barangkali yang masih belum dikaruniai keturunan, sabar saja. Kadang itu tidak semua orang dikasih keturunan sejak awal pernikahan. Banyak kok di Indonesia itu, saya pernah nemui kadang-kadang setelah 8 tahun, kadang-kadang setelah 16 tahun. Nah, kalau Nabi Zakaria ini luar biasa, setelah 100, anggaplah 100 tahun ya, luar biasa ya. Jadi makanya kalau ada orang merasa sudah paling sabar setia dengan istrinya, 16 tahun belum dikaruniai anak, Nabi Zakaria ini 100 tahun. Jadi Anda nggak bisa sombong soal ini bagi yang itu ya. Qala kadzalika, seperti itulah kata Allah ya melalui malaikat Jibril ya. Min khalqi gulam minkuma, ya seperti itulah Allah menciptakan anak dari kalian. Ibarat kata gini, Pak, menciptakan anak dari yang sudah ada orang tuanya itu lebih mudah daripada menciptakan orang yang tidak ada orang tuanya. Menciptakan anak dari orang tua yang sudah ada, artinya Nabi Zakaria dan istrinya, itu lebih mudah bagi Allah dibanding menciptakan Nabi Adam yang tidak ada orang tuanya. Artinya begitu. Jadi lebih mudah, apalagi sudah ada pendahulunya gitu ya. Allahu yaf'alu ma yasha, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, seperti itulah Allah menciptakan yang dikehendaki ya. La yu'jizu anhu syai'an, tidak ada yang mengalahkan sesuatu apapun terhadap keputusannya ya. Wali'at hari hadil qudrah al-adima al-hima as-su'al, apa ini, walama nafat nafsahu ila siratim basar dan sebagainya. Ya ini bagian dari apa? Menampakkan bahwa kekuasaan Allah itu ketika mau meyakinkan orang itu dikasih informasi seperti itu, dikasih hal-hal yang di luar nalar. Makanya Bapak Ibu mesti akan percaya ketika dikasih mukjizat, dikasih keajaiban. Misalnya ya, gara-gara sabar terus dikasih keajaiban oleh Allah. Makanya kita itu dalam hal ini sebenarnya nggak boleh orang itu ragu terhadap Allah. Allah itu kalau mau berkehendak bisa saja, tetapi sunatullahnya tetap kalau mau lahir ya harus melalui bapak ibunya dan masanya masa subur. Normalnya begitu. Tetapi kadang-kadang sunatullah itu juga bisa dianulir oleh pembuatnya. Makanya bisa saja orang itu hadir tanpa normalnya orang pada umumnya. Qala rabbij'al li ayah, ya Allah berikanlah kami tanda apa? Tanda alamatu ala hamli imraati. Ya Allah berikanlah kami tanda kalau istriku itu hamil. Saking senengnya itu butuh tanda pengawal, tanda awalan. Ya Allah memang kalau memang istriku benar-benar hamil, tolong kasih info dong. Ibarat Bapak Ibu kalau kalau menunggu gajian itu kasih info dong kira-kira gajian kapan gitu ya, kira-kira. Atau apa misalnya kalau memang jadi membeli tolong di DP dong gitu, apa ya istilahnya ya, kepastian awal. Setiap orang itu mesti butuh tanda pasti. Kalau kita jualan itu tanda pastinya kan DP. Nah kayak gitulah kira-kira. Apapun itu kalau mau nikah tanda pastinya itu ya tunangan atau lamaran, paling enggak gitu ya.
Nah, kalau mau lahiran, tanda pastinya itu tanda-tanda kehamilan gitu ya. Waktu itu karena belum ada dokter. Kadang-kadang orang dulu itu sadar kalau sudah hamilnya sudah tua, sudah mau berapa bulan gitu ya, sudah besar perutnya ya. Qala ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya kata Allah, nanti kamu nggak bisa ngomong kecuali dengan isyarat. Jadi nanti pada saat istrinya hamil itu apa istilahnya, Nabi Zakaria itu nggak bisa ngomong 3 hari. Kalau orang sekarang mungkin nyidam ya, tapi yang nyidam bapaknya. Ada nggak Bapak Ibu yang nyidam bapaknya? Ada. Sebagian orang itu yang nyidam bapaknya katanya ya. Saya juga aneh kok yang nyidam bapaknya, tapi itu sah-sah saja ya maksudnya. Tapi nyidamnya ini nyidam nggak ngomong. Coba apa nggak bingung Pak, suaranya habis. Jadi nggak ngomong itu artinya nggak bisa ngomong, artinya nggak keluar suara Pak. Pita suaranya hilang. Wah ngeri Pak, ngeri kalau ngikutin Nabi Zakaria ini. Bapak Ibu nggak bisa ngomong apa nggak stres? 1 hari nggak ngomong. Kalau bapak-bapak sih masih kuat ya, nggak ngomong asalkan mancing rokok misalnya ya. Tapi kalau ya 3 hari nggak bisa ngomong kecuali dengan romza, dengan rumus. Jadi bisu, kayak seperti orang bisu 3 hari Pak. Nah, tapi Nabi Zakaria ketika tidak bisa ngomong itu malah seneng. Kenapa kok seneng? Karena istrinya hamil. Sebenarnya kan tidak ngomong itu susah Pak. Kadang-kadang kesenangan itu mengalahkan kesusahan yang lain. Makanya kalau Bapak sedang susah, cari kesenangan yang lain. Jangan nyari kesusahan yang lain. Ini teorinya begitu ya. Jadi mesti ada perimbangan. Artinya kalau kamu gini kan, kenapa kok dikasih seperti saya kira, biar nggak terlalu seneng bahagia. Kalau orang itu kalau senengnya bahagia itu kan histeris Pak. Mungkin biar nggak histeris mungkin ya. Tapi ya gitu ya. Illa ramza wadkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka ingatlah Tuhanmu di pagi dan sore. Makanya kemudian disuruh tetap zikir. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan kabar gembira tentang kelahiran, tentang kehamilan istri, kita disarankan untuk banyak-banyak zikir bapaknya. Makanya kalau orang Jawa dulu itu kan kalau istrinya hamil, bapaknya disuruh banyak ngaji misalnya, surat dipilih-pilih biar enggak berat, surat Yusuf, surat Maryam misalnya gitu. Katanya kalau surat Yusuf biar siapa tahu anaknya mirip Nabi Yusuf, siapa tahu kalau Maryam nanti solehnya seperti Maryam. Syukur-syukur khataman Quran. Nah, jadi kalau enggak ya paling tidak setiap pagi dan sore itu disuruh zikir. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi semacam itu. Bil asyi wal ibkar. Kalau sekarang ada zikir pagi dan sore, itu juga termasuk amalan-amalan yang diamalkan Nabi Zakaria saat itu. Wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wadkur id qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, malaikat Jibril ya, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, wa tahharaki, dan mensucikanmu wahai Maryam dari sentuhan laki-laki, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu atas perempuan-perempuan di alam raya ya, di zaman itu. Maryam ini dipilih oleh Allah. Sebenarnya kalau bahasa-bahasa yang lain, Maryam ini termasuk contoh perempuan yang solihah yang mendobrak zamannya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i marrokin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'arrokiin, beserta orang-orang yang
yang ruku. Nah kemudian perintah inilah yang kemudian menjadikan rame Pak waktu itu di tempat ibadahnya orang-orang Bani Israel, karena sebelumnya itu perempuan itu tidak boleh ikut sholat jamaah kalau bahasa kitanya. Lalu kemudian sejak Maryam inilah kemudian Maryam ikut bergabung beribadah bersama laki-laki di suatu tempat. Itulah kemudian menjadi guncangan kaum laki-laki, kaum senior. Jadi ibarat kata anggaplah Pak, misalkan di tempat sholat itu ada 40 laki-laki ahli ibadah misalkan, yang sebelumnya nggak ada perempuan di situ. Karena dulu itu ya itu Bapak bisa bayangin, jangan jauh-jauh sebelum Masehi ya Pak. Sebelum merdeka saja itu perempuan itu nggak dapat tempat gitu ya. Jadi apalagi di zaman dulu. Jadi luar biasa, Maryam ini disuruh sholat bersama laki-laki. Maka yang laki-laki ini menjadi pada kaget Pak. Apa-apaan ini Maryam? Kamu kok berani-beraninya ikut masuk ke ruangan sholat ini? Ini nanti Bapak Ibu bisa cari di sejarah itu. Pokoknya Maryam ini apa kata Allah dilakuin, tapi orang-orang yang lain ini kan nggak tahu kalau Maryam dapat wahyu ini. Maka terjadilah ya semacam konflik apa istilahnya ya, interest apa istilahnya ya, konflik on interest apa, pokoknya terjadi konflik lah akhirnya. Maryam kemudian menjadi musuh para senior. Maryam ini kan masih muda, masih unyu-unyu Pak. Jadi masih muda, masih umur belasan, umur SMP. Tapi solehnya sudah luar biasa. Maryam ini mendapat wahyu. Ini kalau laki-laki dia jadi nabi kalau aturan ininya. Tapi karena beliau perempuan ya mungkin wali perempuan lah kira-kira begitu ya. Ai solama al musallin ya. Dzalika al-madkur min amri Zakaria Maryam min amba'il ghaibi. Dzalika cerita-cerita itu kata Allah kepada Nabi Muhammad min amba'il ghaibi, dari berita-berita gaib. Berita-berita gaib itu artinya gini Pak. Kadang sebagian orang menganggap berita gaib itu kan berita yang tidak tampak sekarang ini, tetapi berita gaib itu bisa jadi berita masa lalu dan berita masa depan. Jadi memang masa lalu itu masih bisa dibaca gitu loh sebenarnya. Masa depan juga bisa dibaca, tapi nggak semua orang dikasih itu. Nah, kadang-kadang nabi-nabi itu dikasih cerita masa lalu yang nggak semua orang tahu. Dan saat Nabi Muhammad kan nggak hadir waktu itu ya. Ini berapa? Nabi Muhammad itu lahir kan di angka tahun 500-an Masehi ya. Anggaplah 500-an Masehi, 500 tahun sebelum lahir. Ibarat kata kalau Bapak ditanya, kamu tahu nggak 500 tahun sebelum kamu lahir di sini ada apa? 500 tahun berarti kan kalau sekarang 2000 berarti 1500 tahun yang lalu. Di sini ya belum ada apa-apa, barangkali masih hutan, mana barangkali ya, tapi ya enggak tahu. Min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, yang aku wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, dan kamu tidak ada di antara mereka ketika mereka melemparkan kolam-kolamnya untuk mengundi siapa yang akan ayuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan menanggung Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan kamu tidak ada di sana ketika mereka berdebat masalah tadi. Maryam ikut sholat di ini, ruame Pak, pokoknya berantem. Ini apa ibarat kata itu ibarat kata kalau misalkan di sini ada jamaah, tiba-tiba ada jamaah yang di luar kebiasaan lah, kira-kira begitu, kira-kira ya. Jadi mungkin agak rame gitu ya. Fi kabalat ya mataribu dalika fatukhbir bihi wa inna ma araftuhu min jihadil wahyi. Akan tetapi kamu dikasih tahu melalui wahyu. Nabi Muhammad ini nggak pernah baca buku karena beliau adalah ummi ya, dan tidak pernah baca kitab-kitab sebelumnya. Makanya ini bukti bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah. Jadi kalau memang benar-benar wahyu dari Allah itu informasi itu valid Pak. Informasi itu valid meski nggak pernah baca
buku. Artinya gini, Bapak Ibu itu bisa pinter kok tanpa harus ngaji, tapi nunggu dapat wahyu. Jadi, tapi kapan dapat wahyunya? Ya nggak tahu, wahyu masih ada apa nggak, dapat ilham sekarang paling nggak ya. Jadi kadang-kadang orang itu bisa pinter tanpa harus belajar, gara-gara dapat ilham, Pak. Pinter apapun, Pak. Misalkan pinter, ada orang itu kalau di Indonesia paling gampang itu orang bisa mijit, Pak. Itu kadang-kadang tanpa kursus. Itu karena dapat ilham. Nah, ada juga nanti orang itu bisa apa? Ya karena dapat ilham, dapat ide dari pas tidur. Misalkan masang apa nggak ketemu, pas tidur itu ketemu, itu ilham ya. Semacam itu. Idqalatil malaikatu ya Maryamu annallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dengan kalimat dari Allah, minhu ya, ismuhu al-masih Isa ibnu Maryam, namanya Isa bin Maryam. Jadi sejak awal informasi itu Maryam sudah dikasih tahu, wahai Maryam, kamu dapat gembira, kamu akan punya anak namanya Isa bin Maryam. Kenapa kok langsung di bin Maryamnya? Ya karena sudah di setting, Pak. Nanti dalam agama Islam itu menjadi patokan bahwa orang-orang yang lahir tanpa bapak, artinya tanpa suami yang sah secara syariat, maka nisbatnya dinisbatkan kepada ibunya. Nah, ini pelajarannya begitu. Nanti kalau ada anak lahir tanpa bapak yang sah secara syariat, maka nisbatnya kepada ibunya. Seperti seperti Isa bin Maryam. Meskipun kalau kalau ini memang Maryam ini tidak pernah tersentuh laki-laki ya. Khotoba binisbatihi ilaiha tambihan ala anha talidu bila apin it adahur rijal. Kalau ada orang lain yang punya bapak, maka dinisbatkan kepada bapaknya ya. Wajihan bid dunya, yang akan punya kedudukan di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Artinya di dunia itu punya kedudukan sebagai nabi, di akhirat nanti punya hak syafaat. Nabi Isa itu juga punya hak syafaat ya, tapi mungkin tidak sebesar Nabi Muhammad. Wa darajatil ula wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa misalnya ada anak perempuan umur 16 tahun dapat ilham, kamu mau punya anak namanya Isa bin Maryam. Itu Bapak Ibu bisa bayangkan seneng apa senep, Pak? Senep, Pak ya. Ketemu laki-laki aja nggak pernah, tapi ditakdir punya anak. Itu meskipun perintah Allah, tapi lumayan sepaneng, Pak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat betapa Maryam ini sebenarnya juga normalnya manusia, itu juga kelimpungan, Pak. Nanti di dalam surat Maryam mungkin redaksinya itu lebih menarik. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya gitu. Di surat Maryam nanti barangkali bisa dibuka ya. Wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla. Nabi Isa itu bisa berbicara dengan manusia di saat dalam buaian, dalam gendongan. Ini ketika Maryam disuruh balik ke Baitul Maqdis ya, setelah menghindar dari Baitul Maqdis saat kehamilan besar dan mau melahirkan, karena dikhawatirkan mengganggu peribadatan, maka waktu itu orang yang mau melahirkan mengungsi ya. Wa minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Qalat rabbi anna yakunu li gulam. Qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni basar. Maryam kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya punya anak sementara tidak ada laki-laki yang
menyentuhku. Ya, yamsasni basar artinya menyentuh ini dalam arti tanda petik ya Pak. Artinya menyentuh yang menjadikan junub gitu ya. Artinya bagaimana saya punya anak sementara saya tidak punya suami ya. Qala kadzalika Allah yahluku may yasha, seperti itulah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesungguhnya Allah berfirman kun, maka kemudian adalah ya. Kun adalah maka ada. Jadi kun itu ya bukan mantra kun fayakun, bukan itu ya Pak, tetapi ketika Allah menghendaki maka semua itu akan berproses. Jadi Nabi Isa ini juga enggak langsung hamil gede saat itu, lahir saat itu juga enggak, tetapi tetap melalui proses ya normalnya orang hamil ya, berbulan-bulan. Qalat rabbi ana apa tadi? Wa yu'allimun nasa wa yu'allimuhumul kitaba. Dan Nabi Isa ini nanti akan mengajarkan kitab ya, menulis ya, wal hikmata dan hikmah, wa taurata dan mengajarkan Taurat, wal Injil dan Injil, karena Nabi Isa itu hadir untuk melengkapi Taurat, melengkapi syariatnya Nabi Musa. Maka Nabi Isa ini hadir memang diutus untuk orang-orang Bani Israel. Bani Israel kita tahu bahwa orang-orang yang menggunakan logika maksimalnya. Pokoknya harus logika. Kalau nggak logika nggak mau. Maka kemudian logika itu dihancurkan oleh Allah dengan hadirnya anak melalui Nabi Zakaria yang sudah tua renta, dan anak melalui Maryam. Jadi ini semacam apa ya? Semacam bukti bahwa itulah kekuasaan Allah. Bukti nyata. Namun mungkin sebagian orang Bani Israel itu nanti menuduh Maryam berzina. Maryam dituduh berzina. Orang kalau pakai logika sederhana mesti akan menuduh Maryam itu berzina. Ngeri Pak ini. Jadi nuduh orang berzina jadi. Kemudian wa rasulan ila Bani Israel, dan Allah menjadikan Nabi Isa ini rasul untuk Bani Israel ya. Au ba'dal bulughi ya. Fa nafakha Jibril fi jaybi dir'ihi wa hamalat wa kana min amrihi madakar dan sebagainya. Kemudian anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya qad ji'tukum telah kuhadirkan kepada kalian tentang tanda-tanda kesungguhan ya dari Tuhan kalian. Anni ahluku lakum minatini kahayati toir ya. Lalu kemudian bukti-bukti itu dihadirkan oleh Nabi Isa melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa ya. Anni ahluku lakum minatin. Untuk dulu pokoknya gini Pak, kalau ada orang ngaku nabi maka harus membuktikan dengan mukjizat-mukjizat itu. Maka Nabi Isa itu diantara mukjizatnya yang pertama adalah masih bayi sudah berani ngomong, berani bicara, masih bayi Pak, masih digendong sudah ngomong. Ketika ibunya Maryam itu dituduh zina, kamu Maryam, kamu itu anak, kamu itu kan solehah, bapakmu soleh, kok kamu punya anak? Nah, Maryam waktu itu nggak boleh ngomong, disuruh diam. Lalu yang ngomong itu Nabi Isa ini. Lalu kemudian orang-orang Bani Israel yang asalnya setempat ibadah dengan Maryam sebelumnya yang ada konflik itu kemudian menjadi kalah ya, menjadi kalah karena yang ngomong itu bayi. Bayi itu kalau ngomong berarti yang ngomong bukan dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya anak bayi terus bisa ceramah, satu hari lahir bisa ceramah, maka ceramahnya itu bukan main-main, itu dari Allah. Makanya kalau ada bayi kok masih nangis nggak ngomong itu sudah pas. Kalau ngomong ngeri Pak, langsung wah diceramain Bapak Ibu ya, nggak bisa ini ya. Kemudian Nabi Isa membuat burung-burungan dari tanah lalu ditiup, itu jadi burung beneran. Bapak Ibu nggak tahu masa kecil ada nggak seni kriya di SD-nya itu disuruh bikin burung. Dulu zaman saya kecil itu bikin burung terus bisa ditiup,
terus bunyi kayak peluit gitu loh Pak. Masih zaman nggak, sekarang sudah punah karya-karya seperti itu. Nah dulu kalau kita tiup cuman bunyi Pak, itu pun gagal kadang-kadang. Nah, kalau yang niupnya Nabi Isa itu terbang beneran jadi burung Pak. Jadi burung-burungan ditiup jadi burung beneran ya. Wah, apa tadi mana? Ani ahluku lakum minatini kahayati thair fa anfukhu fihi fayakunu thairam biidnillah. Ya, lalu kemudian dengan izin Allah menjadi burung beneran ya. Lalu wa ubriul akmaha wal abroso, lalu Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang buta dan orang lepra. Ini penyakit yang paling susah disembuhkan. Nabi Isa kalau mau orang buta itu disentuh atau didoain, ditiup langsung waras Pak. Atau orang yang penyakit lepra itu didoain Nabi Isa juga langsung waras. Wa uhyil mauta, dan menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu juga diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Tentu nggak dihidupkan sekampung ya Pak. Maksudnya terus dihidupkan kembali sekampung ya enggak ya. Di sini tidak dijelaskan siapa yang dihidupkan, tapi beberapa catatan dikatakan Nabi Isa itu kalau mau tahu informasi suatu tempat, dia membangunkan satu orang yang di situ yang mati, dibangunin. Bangun. Ini dulu gimana ceritanya? Nanti setelah cerita dia mati lagi. Zaman itu masih biasa Pak menghidupkan orang mati, karena Nabi Musa itu, zaman Nabi Musa kan sudah kita cerita di awal Al-Baqarah ya, dengan menyembelih satu ekor sapi. Nabi Isa ini nggak pakai nyembelih Pak, kalau dia mau bisa dihidupkan. Nah, pernah juga dalam riwayat lain itu menghidupkan anak kecil yang baru lahir terus meninggal, ibunya sedih banget misalnya, lalu Nabi Isa datang, kenapa kok sedih, ini anak saya meninggal, dihidupkan sama Nabi Isa atas izin Allah. Nah, tapi ya nggak lama kemudian mati lagi. Hanya kemudian nampaknya itu hanya untuk mengurangi kesedihan ya, dihidupkan sementara nanti mati lagi. Jadi ya Bapak Ibu nggak usah niru ilmunya Nabi Isa ini, nggak bisa ya. Nggak tahu kalau nanti zaman itu ketemu robot yang bisa menghidupkan jantung, nggak tahu ya, bisa jadi ya, bisa jadi ya. Wa uhyil mauta biidnillah, ini dikatakan di sini karolol nafyi ta'umul uluhiyah fihi. Artinya kenapa disebutkan dengan biidnillah? Biidnillah karena bahwa Nabi itu bisa melakukan sesuatu bukan karena kemampuan dirinya, tetapi karena kehendaknya Allah. Itulah artinya, bukan karena dia Tuhan, tidak, tapi karena dia itu diizinkan oleh Tuhan. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun, dan Nabi Isa ini mampu memberikan informasi apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan. Nabi Isa ini sekelas, kalau orang sekarang nyebutnya orang yang kasyaf Pak. Lihat wajah Bapak itu langsung tahu kamu habis makan ini ya. Nah, bahkan bukan hanya itu, tahu ininya Pak. Saking ini. Makanya kalau ada orang tahu kayak Nabi Isa itu kadang-kadang repot juga Pak, lihat orang itu lihat maju mundurnya gitu loh Pak. Kalau lihat orang itu, oh kamu seperti ini, dulu seperti ini, nanti seperti itu ya. Jadi ini soal makanan saja, yang dimakan oleh orang itu dia tahu kamu habis makan ini, kira-kira begitu. Ini ya memang luar biasa Nabi Isa ya. Wa ma tadakhiruna bi buyutikum, yang apa yang kamu simpan di rumahmu. Saking mukasafahnya itu tahu kamu nyimpan ini ya di rumahmu. Makanya nanti kalau ada orang tahu seperti itu nggak usah heran Pak. Zaman Nabi Isa 2025 tahun yang lalu itu sudah ada. Makanya banyak kalau sekarang tahu begitu ya nggak usah heran, biasa saja ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, itu adalah tanda bukti bahwa itu saya menunjukkan bahwa saya nabi ya, in kuntum mu'minin, ketika kamu beriman. Bani Israel itu dulu butuh bukti kalau pengen ngakui jadi nabi. Pokoknya mintanya bukti yang aneh-aneh. Wa musaddiqal lima baina yadayya, dan membenarkan apa yang ada di dalam hadapan kami ya, di antara kami, yaitu apa, minat Taurati, dari Taurat. Ini Nabi Isa itu hadir untuk membenarkan Taurat, karena Taurat itu hadir
ribuan tahun sebelum Nabi Isa. Nabi Musa itu diperkirakan ribuan tahun sebelum Nabi Isa, jauh Pak. Makanya Tauratnya mungkin sudah nggak karuan ya, penyelewengannya. Maka Nabi Isa hadir untuk membenarkan kembali Taurat aslinya. Wali ukhilalakum ba'dalladzi khurrima alaikum, dan untuk menghalalkan hal-hal yang pernah diharamkan. Artinya gini, syariatnya Nabi Musa yang dulu ada hal-hal yang diharamkan, itu di zaman Nabi Isa itu dihalalkan. Jadi kadang-kadang ada bahasa, kalau bahasa komputer itu updating atau upgrading gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dulu dilarang, untuk saat ini sudah dibolehkan ya. Fiha fahalallahu minas samak wa thair dan sebagainya, mala soisotalahu. Dulu itu mungkin ikan dan burung itu haram Pak bagi Bani Israel. Ikan dan burung itu haram. Maka saat Nabi Isa datang, maka ikan dan burung itu menjadi halal ya. Nanti kalau dalam Islam malah hampir halal semua kecuali beberapa hal yang diharamkan ya. Ya, yang khurimat alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma'uila, hanya beberapa saja yang haram. Makanya kalau dalam Islam itu yang haram hanya beberapa hal, tidak banyak. Kemudian bataku wajitukum bi ayatin mir rabbikum, dan kami hadirkan kepada kalian dengan tanda-tanda dari Tuhannya. Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan bertaatlah ya atas ajakan untuk bertauhid kepada Allah melalui Nabi Isa, dengan taat kepada Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Ia. Jadi Nabi Isa juga mengatakan ayolah sembahlah Allah, dan karena Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian ya. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus ya. Fakadzabuhu walam yu'minu bi, tetapi lagi-lagi Bani Israel tidak mau mengakui Nabi Isa. Yang karena diawali dari konflik sejak tadi Maryam ya. Jadi memang kadang-kadang orang itu kalau sudah bermasalah sejak awal itu agak susah ini Pak. Makanya itulah kira-kira ya semacam itu. Falamma hasa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa merasa ya ada orang-orang yang mulai kufur dari orang-orang Bani Israel atau orang-orang umatnya ya, wa aradu qatlahu, dan ada yang berniat membunuhnya. Qala man ansori ilallah, maka kemudian Nabi Isa berkata, man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku kepada Allah. La ansuratina ya. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, maka orang-orang Hawariyun itu berkata, kamilah penolong Allah. Amanna billahi wa asyhad bi anna muslimun, kami beriman kepada Allah dan kami bersaksi tentang sesungguhnya bersaksi wahai Isa bi anna muslimun, sesungguhnya kami berpasrah diri. Jadi Nabi Isa itu kan tadi dikasih karunia mampu melihat kasaf tadi ya. Makanya ketika kaumnya itu sebagian mulai menentangnya, memang ngeri Pak. Jadi Nabi zaman Bani Israel itu, Nabi itu sering dibantah Pak. Saking demokrasinya mungkin waktu itu ya, kayak sekarang mungkin ya. Apapun dibantah, pokoknya dibantah dulu pokoknya gitu ya. Ini kayak zaman itu. Jadi kalau nabinya Bani Israel itu umatnya itu ngeyel Pak, nggak cocok ya dibantah ya. Maka kemudian Nabi Isa itu merasa kok kayaknya ini ada yang berencana membunuhku. Lalu kemudian Nabi Isa itu berpesan kepada sahabat-sahabatnya ya, siapa yang akan menolong agama Allah ini? Kayaknya saya mau diserang gitu ya. Lalu orang-orang yang dekatnya yaitu Hawariyun itu berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Maka istilah Nasrani itu aslinya dari sini, Ansarullah, Nasrani ya, man ansori ilallah. Maka disebutnya pengikutnya Nabi Isa itu disebut Nasrani, menolongku ya, menolongku dari itu. Namun apa yang terjadi ya, ketentuan Allah itu memang luar biasa ya. Waktu itu Palestina, karena Nabi Isa itu di Palestina ya, di Baitul Maqdis ya,
Palestina waktu itu masih dikuasai dinasti Rum ya, atau Romawi ya. Ya banyaklah kira-kira, termasuk Bani Israel dan sebagainya. Maka kalau Anda lihat nanti siapa yang membunuh atau berencana membunuh Nabi Isa, ya orang-orang Bani Israel itu sendiri. Ya nanti makanya panjang sekali. Qala man ansori ilallah qala al hawariyuna nanu ansarullah amanna billah wasyad bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berpasrah diri. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Hadanallahu yakum walahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.